Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriani Trisnawati dengan NIM 10119190015. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari UTS mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Untuk soal yang pertama, yakni 3M mendorong inovasi individu, kelompok, dan organisasi. Salah satu caranya adalah mengalokasikan waktu, ruang, dan sumber daya bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jawaban saya adalah benar karena pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang ada dalam manajemen teknologi dan juga informasi. Untuk soal yang kedua, inovasi proses adalah jenis upaya inovasi yang ditemukan dalam proses R&D. Proses meliputi restructuring dan reengineering. Jawaban saya adalah benar karena pernyataan tersebut berhubungan dengan teori yang sudah ada. Kemudian soal yang ketiga, risiko manajemen dalam global supply chain terdiri dari gangguan pasokan, penundaan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, fluktuasi nilai tukar. Organisasi dapat memastikan bahwa kreativitas berkelanjutan dengan memanfaatkan mekanisme tertentu yang mendorong kreativitas. Alat-alat ini meliputi adventuring, controlling, portofolio, dan keterampilan. Jawaban saya adalah benar karena pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang ada. Kemudian untuk soal yang nomor 4, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan penemuan atau invention dan inovasi. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah tertentu. Contohnya penggunaan media e-commerce sebagai tempat berwirausaha masyarakat secara online. Sedangkan invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya merupakan hasil baru dari kreasi seseorang atau kelompok. Contohnya mesin jahit yang pertama kali ditemukan oleh Elias Howe, kemudian oleh Isaac Singer diakui patennya dan juga berhasil memasarkan mesin jahit sebagai penemuan Howe tersebut. Untuk soal yang kelima, salah satu strategi manajemen teknologi adalah dengan lean manufacturing. Jelaskan dan sebutkan tools yang digunakan dalam penerapan lean manufacturing. Lean manufacturing adalah sebuah metode di dalam manajemen produksi yang memfokuskan penggunaan dan pemberdayaan sumber daya untuk menciptakan value bagi pelanggan secara efisien mungkin. Caranya adalah dengan meluangkan waste atau pembaruan yang terjadi pada proses sehingga terjadi proses yang lebih efektif dan efisien dengan kualitas output yang lebih baik. Untuk tools lean manufacturing yakni ada 5, yakni 5S, Andon, bottleneck analysis, continuous flow, dan juga just in time atau JIT. Untuk soal yang keenam, peluang mobil listrik di Indonesia tampak semakin bertumbuh. Menurut Anda, siapakah pemain yang telah ada saat ini? Pada event KTT APEC di Bali pada tahun 2013 lalu, ada beberapa mobil karya anak bangsa yang dipamerkan. Salah satunya yakni adalah mobil listrik tersebut. Mobil hasil karya dari Ricky Elson yang buatan serta kendaraan listrik oleh Dasep Ahmad. Namun untuk saat ini terdapat produsen mobil listrik yang tiap mengaspal di jalanan Indonesia, yakni Hyundai Kona Electric yang pasarnya sudah meluas ke berbagai negara. Kemudian bagaimana peluang perkembangan mobil listrik di Indonesia? Peluang perkembangan di Indonesia jika melihat kondisi saat ini dengan mulainya kelangkaan minyak dunia sangatlah terbuka lebar, apalagi dengan munculnya mobil listrik Tesla yang menjadi gebrakan dunia otomotif akhir-akhir ini dapat menjadi pemicu berkembangnya mobil listrik di pasar global, terutama di Indonesia.
Untuk tahapan teknologi apa yang masih harus dilakukan oleh produsen mobil listrik agar mampu menghadapi persaingan? Yakni terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai peluang sukses marketing mobil listrik di pasar global, yakni bukan pada pengembangan platform kendaraan, tetapi pada aplikasi yang diimplementasikan pada platform kendaraan, aplikasi yang terhubung dengan kendaraan listrik cerdas, dan juga infrastruktur transportasi cerdas yang mendukung operasional kendaraan listrik. Dan juga disinilah peran dari perusahaan rintisan IT yang bisa berkontribusi banyak dalam berperan penting terhadap untuk menghadapi persaingan yang ada. Kemudian berdasarkan Boston Consulting Group tahun 2001, Apple masih menempati peringkat 1 dari 50 perusahaan paling inovatif. Bagaimana Apple melakukan manajemen teknologi dan inovasi dalam perusahaan? Berikan siklus teknologi dan inovasi yang dilakukan dari awal berdiri hingga saat ini. Untuk Apple adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di California yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan juga penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak, komputer, serta komputer pribadi. Apple memiliki kombinasi dari desain, proses, dan bisnis model yang inovatif sehingga dapat menghasilkan produk yang inovatif juga. Inovasi sistematis menjadikan Apple sebagai perusahaan yang terus menghasilkan produk inovasi, yang dimana pada beberapa produk Apple sendiri dia memiliki value-value yang menjadi perbedaan antara produk Apple dengan produk-produk elektronik yang lainnya. Kemudian untuk soal yang B, buatlah analisa peluang dan tantangan Apple dengan analisis SWOT. Yakni analisis SWOT meliputi strength, yang ada beberapa poin, yakni persepsi merek yang menguntungkan, memberikan akses ke seluruh seri baru segmen yang membeli ke bagian lain dari merek Apple, perusahaan IT yang paling mapan dan sehat di dunia, dan juga memiliki inovasi tercanggih dari produk-produk lainnya. Untuk weakness-nya, mungkin dari produk elektronik Apple ini layarnya mudah pecah, baterainya rentan melembung, atau baterainya kurang awet dari produk-produk elektronik yang lain, dan juga harganya relatif tinggi. Untuk opportunities-nya, mengembangkan pemutar iTunes dan teknologi ke dalam ponsel, juga meluncurkan produk Apple TV dan lain-lain. Kemudian juga mudahnya memperkenalkan produk barunya. Untuk threat-nya sendiri, yakni bersaing dengan Samsung yang terus mengembang dan juga berinovasi setiap waktunya. Barang tiruan yang beredar di pasaran, rentan dalam kebocoran informasi. Untuk soal yang C, yakni strategi Apple agar mampu mempertahankan kompetitif dari perusahaan. Strategi Apple agar mampu mempertahankan competitive advantage perusahaan adalah terus melakukan pengembangan inovasi produk, software maupun hardware-nya sehingga pemasaran yang dilakukan meluas. Kemudian juga memperbaiki kelemahan yang masih menjadi tantangan besar bagi perusahaan Apple, dan juga melakukan strategi marketing secara masif untuk memperlebar cakrawala bisnis global saat ini. Sekian dari jawaban UTS Manajemen Teknologi Inovasi saya. Apabila masih ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.